Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mei Istiana dengan NPM 2451010032. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2024. Nah, di sini saya ingin membuat video tentang materi mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Gina Saifur Rahman, MESY, dengan materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Sebelum Islam. Nah, yang pertama itu ada zaman Mesir kuno, yaitu dari tahun 3000 sampai 332 sebelum Masehi, yaitu zaman Firaun. Nah, kehidupan perekonomian di sini itu mengandalkan Sungai Nil untuk mengaliri tanaman-tanaman sebagai irigasi dan menghasilkan kurma, gandum, dan jelai. Nah, tujuan kesejahteraan di Mesir kuno saat itu hanya berpaku pada bangsawan-bangsawan, Firaun, serta pendeta-pendeta yang ada di sana. Dan masyarakat kecil, rakyat jelata itu merasa terlupakan. Nah, adapun permasalahan yang terjadi di Mesir kuno saat itu, yaitu banyak sekali terjadinya kemiskinan karena distribusi bahan pokok ataupun segalanya yang tidak merata. Akhirnya banyak masyarakat yang hidup susah skala itu. Nah, yang kedua itu ada Babilonia dan Mesopotamia tahun 1900 sampai 953 sebelum Masehi yang kala ini telah menjadi Irak. Nah, pertumbuhan ekonomi atau basis ekonominya itu hanya melalui pertanian dan di sekitar sungai-sungai ada Babilonia dan Mesopotamia tahun 1900 sampai 539 sebelum Masehi yang sekarang telah menjadi Irak. Nah, saat itu basis ekonominya mereka adalah pertanian yang dialiri oleh Sungai Tergis atau Eufrat. Tak hanya itu, mereka juga mengandalkan peternakan dan kerajinan yang akan didagangkan melalui antar wilayah. Nah, di sana juga ada hukum yang bernama hukum Hammurabi, yaitu hukuman yang mengatur tata cara tentang perdagangan. Yang pertama adalah tentang perdagangan, bahwasanya harus ada kontrak yang mengatur. Yang kedua adalah perupahan, jadi para pekerja seperti buruh tani, habis itu tukang kayu dan lain-lain memiliki gaji yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah denda ketika para masyarakat atau bangsawan melanggar hukum seperti mencuri, merusak barang, dan lain-lain. Nah, tujuan dari hukum ini adalah untuk menciptakan wilayah Irak yang saat itu untuk damai, tentram, dan melindungi kelompok-kelompok golongan lemah. Nah, masalah yang terjadi saat itu adalah hukum masih bersifat diskriminatif terhadap golongan lemah dan hukum akan ringan terhadap kaum bangsawan. Nah, yang ketiga itu ada Persia tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi. Nah, basis ekonomi di sana mengandalkan pertanian, perdagangan bertaraf internasional dengan dikenalnya imperium besar yaitu jalur sutra awal dan adanya pajak dari provinsi jajahan. Nah, di Persia terkenal dengan pikiran Zoroaster, yaitu yang mengajarkan moral dalam perilaku perdagangan itu harus jujur dan berkeadilan karena menuju kebaikan dan menjauhi sebuah keburukan. Nah, permasalahan yang terjadi di sana ini adalah tingginya pembayaran pajak serta penindasan oleh kaum bangsawan terhadap rakyat miskin. Tapi di Persia telah mengenal sistem birokrasi ekonomi yang rapi dan tersusun antar wilayahnya. Nah, yang kelima itu ada Romawi kuno tahun 509 sampai 476 sebelum Masehi. Nah, basis ekonominya itu melalui pertanian, perdagangan, pajak, dan hasil rampasan perang oleh provinsi jajahannya. Nah, abis itu terkenal dengan hukum yang mengatur kontrak perdagangan serta pun hak kepemilikan dagang. Nah, habis itu ada permasalahan utama.
yaitu kesenjangan antara masyarakat miskin karena terbebani dengan pajak yang begitu besar dan budak yang dieksploitasi secara berlebihan untuk tenaga kerja pertanian ataupun perdagangan dalam kinerja ataupun dan kekayaan itu terlalu terkonsentrasi kepada pihak-pihak bangsawan ataupun para penguasa-penguasa tinggi kekaisaran saat itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada India kuno dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, basis ekonomi di sana itu menggunakan pertanian yang menghasilkan kapas dan padi. Selanjutnya ada perdagangan lewat jalur darat serta laut ke Asia Tenggara dan adanya kerajinan-kerajinan yang saat itu sudah tersohor lumayan. Nah, dalam India kuno, bahkan sampai sekarang saat ini di India itu adanya namanya kasta. Pembagian kasta yang terdiri dari kaum Brahmana yaitu para pendeta, kaum kesatria, para raja, prajurit. Yang ketiga itu ada Waisya yaitu para pedagang dan petani, dan yang terakhir itu ada Sudra yaitu buruh. Nah, permasalahan yang terjadi di sana itu karena adanya ketidakseimbangan atau ketimpangan status yang jadinya kaum rendahan atau sudra ini tidak bisa naik status dan pangkat. Akibatnya terjadinya permasalahan ekonomi yang cukup ekstrim. Masuk yang keenam yaitu ada Yunani kuno di tahun 800 sampai dengan 142 sebelum Masehi. Nah, di sini ada 3 tokoh penting. Yang pertama itu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Socrates ini menekankan pada etika dan moral ketika sedang berekonomi yang nantinya akan menjadi dasar etika dalam kegiatan perekonomian. Nah, habis itu yang kedua yaitu Plato, dia menekankan pembagian pekerjaan rumah tangga karena sejatinya setiap orang itu memiliki kemampuannya dalam berekonomi. Nah, yang terakhir itu ada si Aristoteles. Aristoteles atau yang kita kenal dengan murid Plato ini mengemukakan bahwa ada 2 bentuk ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi alami yang tercipta karena kebutuhan setiap manusia sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada ekonomi artifisial, yaitu menekankan keuntungan sebesar-besarnya seperti riba ataupun spekulasi. Nah, Aristoteles ini menentang yang adanya riba karena ia beranggapan bahwa jual beli itu yang menghasilkan uang hanya sebagai alat tukar, bukan uang menghasilkan uang. Nah, permasalahan ekonomi yang terjadi di Yunani saat itu adalah perekonomian masih banyak sekali yang bergantung kepada perbudakan yang akhirnya itu memicu ketidakadilan sosial bagi rakyat karena saat itu keadilan sosial hanya milik warga negara, bukan budak. Dan masuk ke pembahasan yang terakhir, yang ketujuh yaitu Arab pra-Islam masa Jahiliyah tahun 500 sampai dengan 610 Masehi. Nah, dari basis ekonominya itu adanya perdagangan kafilah dari Syam, Yaman ke Mekah. Nah, Mekah itu menjadi pusat perkunjungan karena di Mekah itu kan ada Ka'bah yang dikunjungi banyak sekali peziarah-peziarah sehingga terjadinya perdagangan itu sangat memungkinkan. Nah, sistem perekonomian di Arab pra-Islam ini adanya riba, yaitu bunga berlipat-lipat dan menjerat kaum masyarakat miskin. Dan yang kedua itu ada maisir, yaitu perjudian. Adanya ketidakjelasan antara spekulasi apa yang akan kita dapat. Dan yang terakhir itu adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Nah, karena mereka nggak mau membagi-bagi.
Permasalahannya adalah moral di sana cukup pendek. Sekian saja itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.